pertama, ayah kadang-kadang urung di ibadah Jumaat, majlis taklim sering hadir mensedekah fitnah, tetapi yang jadi masalah ganyan urang yang berputus silaturahmi dengan keluarga, dengan adawa, dengan apa dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan ayah, nana terima amal ibadah urangnya? Tapi dia pertama lebih tupu Allah nak pegang dalam Al-Quran, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. So yang beramal kebaikan walaupun sekecil apapun yang akan dikalan, artinya han gada na catatan ba dalam buku malaikat dan hanana tua ya Allah akan menampakkan ya Allah. So yang beramal kejahatan walaupun sedikit akan menampakkan apabila kebaikan yang kita lakukannya sip syarat dan rukun, syarat sah dan syarat kabul. Cuma kadang-kadang dosa-dosa yang dilakukan seiring dengan ibadah haik menutupi dosa. Ada dari ibadah satu bayang nafahlah, tapi dosa koh silaturahmi haik ibadah karena dosanya ibarat utang. Ibadat je ibarat laba haik itu utang. Yang ke membuat dosanya terbayarkan dengan kebaikan. Karena silaturahmi adalah persoalan akhlak. Ibadah sembahyang puasa persoalan ibadah dengan Allah. Dosa buruk akhlak jauh lebih besar han sanggup dibayar oleh besarnya pahala ibadah. Karena apa? Orang gat akhlak karena Allah, pahala gatnya bisa menutupi kekurangan ibadah. Tapi orang buruk akhlak haik ditup dosa buruk akhlak lila ibadah pulain. Nyakah yang dipegah oleh Nabi waktu itu tira orang, hai Rasulullah, lung najiran lepas Jumaat dia beribadah kepada Allah, orang dia puasa malam hana dia ibadah, tetapi gatnyan dia sakiti jiran dia Nabi, tutu gatnyan menyakiti orang lain, sikap dan perilaku gatnyan melukai hati orang lain. Yang pakibar Rasulullah dakhalan nar sama neraka. Jadi hal yang terpenting sebenarnya dua apa? Ibadah dan akhlak. Ibadah gadah fungsi apabila hana akhlak. Tetapi menyogot akhlak, ibadah yang sedikit akan lebih bermakna. Tapi berdasarkan oleh akhlak yang menurut tentang akhlak yang betul. Akhlaknya kan cuma perhabar mulung tuan tu, le tahal.